Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, MD 400210154. Nah, pada video kali ini saya akan mepresentasikan modul 1 praktikum PLC dengan judul mengenal input dan output. Nah, pada modul ini kita akan membahas tujuan praktikum, dasar teori, leader diagram, serta beberapa percobaan pemrograman PLC menggunakan gerbang logika. Oke, kita langsung ke materinya. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Ladder diagram atau diagram tangga itu merupakan bahasa pemrograman PLC yang bentuknya menyerupai rangkaian listrik. Nah, pada ladder diagram terdapat dua garis vertikal yang disebut busbar, yaitu busbar kiri dan busbar kanan. Nah, di antara busbar tersebut terdapat anak tangga atau rung yang berisi instruksi logika. Instruksi ini menentukan kapan output akan aktif berdasarkan kondisi input. Jika kondisi dihubungkan secara seri, maka digunakan instruksi LD untuk kondisi pertama dan N atau N out untuk kondisi berikutnya. Sedangkan kondisi dihubungkan secara paralel, maka digunakan LD untuk kondisi pertama, OR atau OR not untuk kondisi berikutnya. Dengan kombinasi ini, PLC dapat menjalankan berbagai logika kontrol. Oke, untuk percobaan pertama ini di bagian atas kita melihat bagaimana komponen fisik dihubungkan ke PLC. Nah, power supply PLC dapat mendapatkan daya dari sumber 220 pada terminal L1 dan L2. Nah, sisi input di atas terdapat saklar SW1 yang dihubungkan ke terminal 00. Saklar ini menggunakan sumber daya 24 VDC. Ketika saklar ditekan, arus mengalir ke terminal 00 memberikan sinyal on ke PLC. Untuk sisi output yang di bawah itu terdapat beban berupa lampu. Lampu ini dihubungkan ke terminal 00 pada blok output. PLC bertindak sebagai saklar internal yang mengalir daya ke lampu tersebut. Nah, untuk ladder diagram logika terprogram ini adalah otak atau instruksi pemrograman di dalam PLC. 1.0.00 ini merupakan simbol normally open kontak yang mewakili saklar fisik atau SW1. Nah, yang G100.00 ini merupakan simbol coil yang mewakili output fisik. Nah, cara kerja dari garis vertikal di kiri adalah aliran listrik imajiner. Jika kontak 10.00 tertutup, saklar ditekan, maka arus akan mengalir dan mengaktifkan G100.00 dan lampu akan menyala. Nah, dan untuk timing diagramnya ini, di bagian ini menjelaskan hubungan kerja antara input dan output berdasarkan waktu. Sumbu 10.00 menunjukkan kapan saklar ditekan, itu logika 1, dan kapan dilepasnya itu logika 0. Nah, di sumbu G100.00 menunjukkan respon lampu. Nah, untuk kesimpulannya, grafik menunjukkan hubung direct atau langsung. Begitu input bernilai 1, maka output seketika bernilai 1. Tidak ada jeda waktu atau delay atau pengunci latching dalam sistem ini. Oke, untuk percobaan kedua ini, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengaktifkan output jika salah satu atau kedua input diaktifkan. Nah, LD 10.00 ini memulai logika pemrograman dengan memuat alamat input 000 dan OR 10.03 itu menambahkan kondisi logika atau dengan alamat input 0.03 dan out G
100.00 mengarahkan hasil logika ke alamat output 100.00. Nah, dan wiring diagram ini menjelaskan bagaimana perangkat keras dihubungkan ke PLC. Nah, input ini terdapat dua saklar yang terhubung ke terminal input PLC. Nah, berdasarkan statement list seharusnya ke alamat 0.00 dan 0.03. Output sebuah lampu ini terhubung ke terminal output G 100.00. Power PLC menggunakan sumber daya 220, sedangkan rangkaian kontrol menggunakan 24 VDC. Oke, untuk ladder diagramnya ini visualisasi logika pemrograman yang menyerupai tangga. Nah, terlihat dua kontak normally open NO disusun secara paralel. Kontak atas berlabel in 10.00 dan kotak bawah berlabel in 2 10.01. Ada sedikit perbedaan alamat antara statement list dan ladder diagram di gambar, namun konsepnya tetap paralel. Nah, logika paralel ini yang membentuk gerbang OR. Untuk timing diagramnya menunjukkan respon output terhadap input berdasarkan waktu. Jika 1.00 aktif bernilai 1, maka output G 100.00 aktif. Jika 10.01 aktif bernilai 1, maka output G 100.00 tetap aktif. Nah, output hanya akan bernilai 0 jika kedua input ini bernilai 0 atau mati secara bersamaan. Nah, untuk percobaan ketiga ini LD 10.00 ini memuat kontak pertama atau input 0.00. Nah, N 10.03 menghubungkan kontak kedua input 0.03 secara seri dengan kontak pertama. Nah, out G 100.00 mengirimkan hasil logika ke alamat output 100.00 lampu. N menandakan akhir dari baris program. Nah, untuk ladder diagramnya ini struktur seri, perhatikan bahwa kontak 10.00 dan 10.01 diletakkan berjajar dalam satu baris atau seri. Nah, logika aliran listrik imajiner hanya bisa mencapai output G 100.00 jika dan hanya jika kedua saklar tersebut tertutup secara bersamaan. Wiring diagram rangkaian program seri ini secara fisik di modul PLC kedua saklar SW1 dan SW2 tetap dihubungkan ke masing-masing alamat input sendiri. Dan untuk timing diagramnya ini bagian paling krusial untuk dipresentasikan karena menunjukkan bukti logika saat 100.00 aktif sendirian, G 100.00 tetap mati. Saat 10.01 aktif sendirian, G 100.00 itu tetap mati. Dan output G 100.00 hanya naik ke posisi 1 ketika grafik 10.00 dan 10.01 kedua berada di posisi 1 pada bagian yang bersamaan. Untuk percobaan 4 ini LD 1.0 membuat kontak pertama dengan alamat input 0.00. NOR 10.03 menerapkan fungsi logika NOR dengan alamat input 0.03. Out G 100.00 menetapkan hasil akhir logika ke alamat output 100.00 dan N menandakan akhir dari program. Nah, untuk ladder diagramnya ini pada diagram tangga atau diagram
logika NOR dipresentasikan dengan cara kontak NC normally closed. Terlihat dua kontak dengan garis miring 10.00 dan 10.01 yang berarti dalam keadaan normal saklar tidak ditekan, arus justru mengalir. Dan untuk timing diagramnya ini, bagian ini membuktikan karakteristik gerbang NOR. Kondisi awal saat 10.00 dan 10.01 bernilai 0. Output Q10.00 justru bernilai 1. Lampu langsung menyala saat sistem dinyalakan. Nah, saat input aktif, begitu salah satu input 10.00 atau 10.01 naik ke posisi 1, output Q10.00 langsung jatuh ke posisi 0. Oke, untuk percobaan kelima ini, LD10.00 itu memuat pada kontak pertama pada alamat input 0.00. NaN itu 10.03 menerapkan fungsi logika NaN dengan alamat input 0.03. Out G10.00 menyalurkan hasil logika ke alamat output 10.00. Dan N untuk menutup baris instruksi program. Nah, di wiring diagram ini, konfigurasi label pada modul PLC, power supply PLC itu mendapatkan dari daya sumber 220 L dan N. Input 2 saklar SW1 dan SW2 dihubungkan ke terminal input PLC. Nah, out sebuah lampu dihubungkan ke terminal out G10.00. Tegangan kontrol ini rangkaian input atau output menggunakan sumber 24 VDC. Untuk ladder diagramnya ini, visualisasi logika NAND dalam diagram tangga menunjukkan kontak NC secara paralel. Nah, logika NAND ini secara teknik dipresentasikan oleh dua kontak normally closed NC yang disusun secara paralel. Untuk timing diagramnya ini berdasarkan grafik waktu pada gambar, kondisi standar saat input 1.0.00 dan 10.01 berada di posisi 0. Output Q10.00 berada di posisi 1, lampu menyala. Kondisi mati, output Q10.00 turun ke posisi 0. Hanya ketika kedua input 10.00 dan 10.01 berada di posisi 1 secara bersamaan. Dapat disimpulkan bahwa pada gerbang NAND, output akan selalu bernilai tinggi on dalam hampir semua kondisi. Satu-satunya kondisi yang dapat mematikan output adalah ketika saluran input yang terhubung diaktifkan secara serentak. Nah, ini adalah kebalikan ekstrak dari perilaku gerbang AND. Oke, untuk praktikum PLC modul 1 kurang lebihnya kayak gitu. Mohon maaf jika penyampaian kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.